Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Witbatullah dengan NIM 2016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk praktikum berbasis data, select dan order by. Jadi langsung saja untuk yang pertama di sini ada select. Yang untuk yang pertama adalah jelaskan fungsi baris 1, lalu jelaskan fungsi baris 2. Nah, untuk yang pertama select ini fungsinya untuk memilah ataupun menampilkan tabel yang akan kita tampilkan, maksudnya seperti ini. Nah, ini untuk select bintang, fungsinya untuk memilih semua nilai, jadi tanpa ada filter apapun. Lalu yang untuk baris kedua adalah from employee. Nah, di sini kita atau memberikan parameter atau kita memberikan perintah tabel mana yang ingin kita tampilkan admin ini. Ini adalah tampilkan daftar semua produk dari tabel produk. Ditampilkan produk dari tabel produk. Ini produk, jadi dia ditampilkan menurut dari tabel produknya. Ini adalah tabel daftar semua supplier dan tabel supplier. Jadi dia ada supplier. Jalankan juga. Nah, ini adalah untuk nama-nama dari supplier. Lalu adapun customer. Jadi juga tinggal mengganti dari sebelah form ini kita tulis nama tabelnya. Seperti itu untuk yang A. Selanjutnya ada yang B, adalah select sebagian kolom, select first name, last name, dan from employee. Jadi yang untuk nomor 1 jelaskan perbedaan baris 1, kode A dan kode B. Dan perbedaan dari kode A dan kode B ini adalah jika kode B ini dia langsung spesifik untuk baris mana yang ingin kita tampilkan atau kolom mana yang ingin kita tampilkan. Jadi apabila kita menggunakan bintang, dia akan menampilkan semua kolom yang ada pada tabel tersebut. Apabila kita menggunakan select sebagian kolom, dia hanya menampilkan kolom-kolom yang kita tulis atau yang ingin kita tampilkan saja. Dan selanjutnya, tampilkan nama depan dan sebagainya dari semua employee. Jadi caranya ya ini, kita tuliskan semua yang kita butuhkan di from employee. Jadi dia hanya menjalankan atau nilai-nilai dari first name, last name. Ya. Selanjutnya adalah tampilkan ID produk dan seterusnya dari label produk. Jadi sama caranya untuk yang penulisannya dengan yang kedua. Lalu untuk tampilkan ID supplier, namakan dan supplier. Caranya juga sama seperti itu. Jadi saya coba lagi. Jadi untuk hasilnya hanya menampilkan beberapa kolom saja. Lalu selanjutnya ada alias. Untuk alias ini, yang pertama, jelaskan perbedaan baris 1 sampai 2 kode B dan C. Perbedaan dari kolom baris nomor 1 ini dengan B dan C, yang B ini dia menggunakan nama file asli, kolom aslinya, jadi first name, dia akan mengikuti first name dengan nama aslinya. Sedangkan yang C, dia akan menampilkan alias. Jadi kita bisa men-setting dari tabel tampilkan as nama depan, kita bisa menggantinya menggunakan as nama depan, nama belakang, atau alamat. Lalu selanjutnya adalah tampilkan nama depan dan seterusnya dan kita ganti as dari. Nah, ini adalah contohnya. Name kita ganti nama depan, last name belakang, address jadi alamat, dan date jadi tanggal lahir dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada tampilkan produk dan seterusnya. Jadi caranya sama, select product ID, product name, net price, dan seterusnya. Sama caranya dengan yang atas. Kita jalankan, namanya gantung dari alias yang kita berikan juga. Lalu yang selanjutnya ada tampilkan ID supplier.
nama perusahaan, asal negara, dan supplier dengan nama kolom. Nah, ini. Sama juga untuk ini, dan atasnya, kan S. Lalu selanjutnya ada penggabungan kolom. Nah, gabungan kolom ini yang pertama adalah jelaskan perbedaan baris 1 kode T dan D. Oke, yang isinya ada S juga, cuman untuk alias ini dia mengaliaskan dua buah kolom yang telah digabungkan. Jadi perbedaannya yang pertama dia hanya mengaliaskan satu kolom saja dan ditampilkan satu saja. Yang D dia menampilkan dua kolom yang telah digabungkan jadi satu dan dinamakan aliasnya nama lengkap. Jadi untuk contohnya, nomor 2 ada modifikasi kode D menyisipkan spasi antara nama dan nama belakang. Nah, spasi di sini kita bisa menambahkan pada ya ada first name dan last name. Jadi untuk antara ini dia diberikan spasi from employees. Nah, untuk from employee ini dia nilai-nilai ini. Jadi apabila kita jalankan, hasilnya nanti untuk kolom first name dan last name yang dialiaskan nama lengkap, dia akan ditampilkan secara bersamaan dan dipisahkan menggunakan spasi. Dan modifikasi adalah modifikasilah kode menyisipkan koma. Nah, untuk koma yang ini sama menggunakan ini, cuma nanti kita ganti koma saja. Lalu yang nomor 4, tampilkan ada supplier dan seterusnya menggunakan koma. Nah, ini dia untuk contohnya. Jadi kita bisa menambahkan koma di dalam tanda petik yang ada pada dua garis ini, kanan dan kiri. Tapi ini kita hanya bisa menggunakan tanda petik saja. Apabila kita menggunakan tanda petik 2, dia akan mengembalikan F. Kita coba jalankan salah satu. Ini adalah hasilnya. Jadi untuk nama tadi, untuk nama address, dia di spirit dengan koma. Lalu yang E, ada kolom bertipekan tanggal. Jadi di sini ada tanggal, select spirit ini, jadi untuk jelaskan fungsi now. Oke, fungsi now ini adalah untuk data atau mengembalikan nilai dalam sebuah tabel. Itu adalah waktu kita sekarang atau tanggal kita sekarang saat ini kan akan dikembalikan ke dalam sebuah tabel nanti yang akan nilainya bisa digunakan atau diproses. Lalu jelaskan fungsi to-char. Jadi char ini dia akan mengembalikan nilai atau proses nilai yang kita berikan menjadi sebuah karakter yang bisa ditampilkan ke dalam tabel ini. Nah, ini dia contohnya. Ini menggunakan lahir to char, now, date, month, day ini adalah formatnya. Jadi untuk yang selanjutnya adalah bulan angka, angkanya 4 digit. Formatnya menggunakan 4 digit ini. Jadi untuk format kita bisa gunakan pada years ini. Jadi setelah dari angka tahunnya bisa tergantung dari huruf Y yang kita masukkan. Maksimal 4 saja karena ya kita tahu 4 saja. Lalu yang selanjutnya ada selisih tanggal. Selisih tanggal di sini ada kita bisa gunakan age. Jadi yang pertama, jelaskan kode F dan jelaskan fungsi age dan extract. Nah, jadi yang untuk select first name, kita spirit dulu yang tadi. Nah, pada saat kita ingin menghitung daripada selisih, kita bisa menggunakan age now. Maksudnya adalah tanggal sekarang, waktu sekarang. Dicari selisih dengan birth date. Jadi dan dialiaskan menjadi usia. Jadi mendapatkan usia yang didapat dari date atau selisih dari birth date dan now, tanggal sekarang. Nah, selanjutnya adalah
modifikasi kode F sehingga mendapatkan bagian bulan. Dan ya bisa kita gunakan eee, months, dia hanya bagian bulan saja di years ini, tapi dia diganti dengan months. Lalu yang selanjutnya adalah tabel tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, dan seterusnya bersaat perusahaan. Jadi untuk itu kita bisa menggunakan hire date dan birth date, tanggal mulai kerja ya pada saat perusahaan. Nah, untuk yang ya kita bisa menggunakan extract year from age, now hire date. Pada saat pertama kali dia sekarang, yang nanti nilainya akan diekstrak menjadi sebuah nilai tunggal, yaitu adalah integer saja, pada embel-embel apapun. Selanjutnya adalah perhitungan antar kolom satu antar kolom. Yang pertama adalah jelaskan cara perhitungan nilai kolom stok. Di select product name dan seterusnya, unit stock as jumlah stok. Jadi price dikalikan dengan stok yang dialiaskan jadi nilai stok. Kan di sini hasilnya stoknya ini, jadi dia dikalikan. Nah, selanjutnya ada modifikasilah kode G dengan menambahkan kolom harga baru. Kolom ini berisikan harga produk yang sudah dinaikkan 5%, kolom nilai dihitung kali harga. Nah, jadi di sini cara saya di sini melakukan perkalian untuk 50%, yaitu adalah unit price ini dikali dengan 50 dahulu, dan nantinya dibagi dengan 100 untuk mendapatkan nilai dari 50% tadi, dan nanti harga kenaikannya ditambahkan dengan price yang saya aliaskan menjadi harga baru. Price ini yang tadi kita bisa mengambil lagi menggunakan cara metode yang dikalikan dengan unit stok yang dialiaskan menjadi nilai stok. Saya coba jalankan. Nah, ini adalah nilai stok tadi hasilnya. Oke, selanjutnya ada tampilkan nilai order dari ID-nya untuk unit price dari tabel detail. Jadi sama caranya, jadi kita hanya tinggal mengalihkan untuk quantity dan juga unit price. Jalankan saja seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini ada produk, di caranya sama, kita hanya tinggal mengalihkan unit price dan unit order dan unit price, jadi tinggal kita melihat dari soalnya saja. Hasilnya nanti juga akan sama seperti atas. Lalu yang selanjutnya ada order by. Untuk order by ini, aku jelaskan fungsi dari 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 9, 12 dannya. Nah, untuk yang pertama dia adalah select product name. Saya akan coba jalankan. Nah, untuk yang di sini nilai-nilai dari semua tidak diurutkan, dia hanya terurut atas dasar inputan pertama yang dimasukkan, jadi kan dari sana saja. Yang selanjutnya adalah select product name dari unit price. Ini sudah order by, jadi dia sudah diurutkan berdasarkan unit price. Jadi untuk unit price-nya sendiri, jika kita jalankan, dia akan dikembalikan pada angka terkecil terlebih dahulu sampai angka terbesar. Jadi untuk secara default dia akan digunakan mulai dari yang terkecil dahulu sampai terbesar. Nah, lalu untuk select product name untuk unit price, untuk order by unit price ASC, sebenarnya ini sama saja dengan unit price secara default. Jadi kita bisa menggunakan ASC ataupun tidak. Dan selanjutnya ada DSC, dan jalankan. Untuk DSC ini fungsinya untuk mengembalikan nilai dan menggunakan nilai dari terbesar sampai pun terkecil. Jadi kebalikan dari ASC. Lalu di sini ada limit 3. Limit 3 di sini jika kita jalankan, dia akan mengembalikan nilai hanya 3 kolom saja. Karena limit, jadi kita dibatasi
eee, kolom 3 saja dari yang teratas. Jadi hanya paling pertama, 3 pertama saja. Lalu yang selanjutnya ada, setelah fungsi limit, tampilkan semua nama produk dengan produk paling sedikit di order. Jadi paling sedikit di order by kita menggunakan, eee, ya, nama apa namanya, yang jumlahnya di order tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Jadi kita bisa untuk ordernya kita bisa gunakan ASC tadi. Lalu yang selanjutnya ada first name ini untuk nama belakangnya paling besar atau huruf depan dari nama belakang. Jadi kita menggunakan last name. Untuk last name kita di SC bisa menampilkan nama huruf awal S terlebih dahulu dan selanjutnya sampai ke A itu. Selanjutnya ada I yaitu adalah sorting 2 kolom. Sorting 2 kolom di sini dia adalah fungsinya untuk 2 kolom secara bersamaan. Jadi dia akan menyorting 2 kolom secara bersamaan. Jadi yang pertama untuk contoh-contohnya, persatu adalah jalankan ketika query pada tabel B dan jelaskan hasil serta perbedaannya. Itu adalah tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Lalu tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Yang pertama, saya akan mencoba dari contoh. Jadi saya mengcopy dari semuanya adalah dari contoh. Oke, kita jalan yang pertama. Dia akan mengorder by atau mengurutkan dari company name, postal code. Tetapi dari yang saya lihat di sini, dia hanya menampilkan atau mengurutkan dari company name saja. Tapi untuk postal code dia tetap mengikuti dari company name atau maksudnya dari urutan terbesar kecilnya tidak urut karena dia hanya mengikuti nilai dari name saja. Selanjutnya untuk select company name, address, postal code yang ini menggunakan SC dan DSC. Ternyata dia juga tidak mengembalikan nilai yang semestinya. Dia tetap untuk postal code yang mengikuti dari jejak company name. Jadi jika company name-nya urut A sampai B, jadi ditampilkan juga postal code milik mereka. Jadi tidak urut untuk penggunaannya. Jadi AC dan ESC ini tidak pengaruh pada di sini. Nah, apabila yang untuk DSC ini dia pengaruh untuk company name saja dan untuk ASC-nya lagi-lagi dia juga tidak berpengaruh dan postal code-nya tetap mengikuti name. Lalu untuk select product name-nya ada unit price. Jadi yang pertama atau yang kedua ini tampilkan produk harga yang 25%. Jadi saya bisa menggunakan perhitungannya seperti ini. Select product name, lalu unit price, setelah itu unit price. Jadi unit price ini yang harga aslinya nanti. Dan unit price dikali 25 dibagi 100 ini adalah persenan atau harga persen atau maksudnya persen atau harga yang telah dipersenkan 20% ini di berapa dan nantinya akan dikurangi ke unit price yang di mana ya nanti akan mendapatkan diskon dari tabel ini atau ya tabel ini, kolom ini. Yang saya aliaskan menggunakan harga diskon. Dengan harga diskon, jika saya jalankan, nah ini adalah harga diskon. Jadi setelah untuk unit price ini, ya dikurangi dengan unit price yang dikali 25 atau 18 ya. 18. Nah, dia 18 dikali 25 yang hasilnya nanti dibagi dengan 100. Nah, untuk hasil yang semua itu akan digunakan untuk mengurangi unit price. Jadi dia menjadi harganya lebih murah. Seperti itu, dia mengembalikan angka itu. Makanya cuma di sini saya belum menggunakan apapun yang bisa merapikan atau mungkin ini
untuk koma-komanya dia tetap dicetakkan sebanyak ini. Ini kurang baik menurut saya, tapi tidak apa. Jadi mungkin seperti itu saja untuk video dari saya mengenai praktikum dari select dan juga order by. Jadi memang untuk order by ini, untuk kesimpulannya, order by dan select fungsinya untuk nilai-nilai dari tabel yang kita tampilkan di admin ini. Apabila kita butuh suatu nilai yang spesifik, kita bisa menggunakan select ini untuk memilih eh, tabel mana yang ingin kita tampilkan dan juga order by. Order by ini nanti yang urutkan. Jadi seperti itu untuk inti dari praktikum data select dan order by. Mungkin sekian dari video saya. Apabila ada penjelasan saya yang mungkin kurang jelas atau mungkin lebih parahnya salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.